Di episode pertama ini, adegan dibuka dengan sekelompok prajurit dari negara api mengejar seorang mata-mata dari kerajaan tanah. Setelah menyerahkan gulungan pesan, prajurit itu memerintahkan rekannya untuk segera kembali dan memberitahu kerajaan tanah tentang rencana perang yang akan dimulai oleh negara api. Namun, meskipun melakukan perlawanan yang sangat epik, sang mata-mata itu akhirnya tetap tertangkap. Kemudian sang mata-mata itu dibawa ke hadapan singgasana Raja Api Sozin. Dia mengungkap informasi tentang rencana perang yang telah dikirim ke kerajaan tanah. Bukannya marah, hal itu malah membuat Raja Sozin merasa senang karena rencananya telah berhasil. Karena ternyata informasi itu hanyalah sebuah pengalihan agar negara lain fokus melindungi kerajaan tanah. Sementara rencana yang sebenarnya lebih besar, yaitu menghabisi kerajaan udara karena Avatar akan lahir di sana. Sang prajurit pun terkejut setelah mengetahui rencana sesungguhnya dari negara api. Ternyata Sozin berencana untuk menghancurkan kuil udara selatan untuk membasmi seorang Avatar yang akan lahir di antara pengendali udara. With the ability to master Fire Lord Sozin, the ruthless leader, conquered the world. His first step, the next master of all, ready for the responsibility. Selanjutnya, adegan beralih ke kuil udara selatan, di mana seorang anak bernama Aang yang memiliki tato panah tanda khas pengendali udara dipanggil oleh pengajar terdekatnya yaitu Gyatso. Gyatso menekankan pentingnya latihan bagi Aang dan memperingatkannya untuk tidak malas-malasan meskipun memiliki bakat alami. Dan Aang juga diminta untuk membantu mempersiapkan festival komet besar yang akan terjadi setiap 100 tahun sekali di kuil tersebut, di mana pengendali udara dari seluruh dunia akan berkumpul di sana. Tak lama kemudian, teman dari Gyatso mengatakan perlu memberitahu Aang tentang takdirnya sebagai Avatar, yang harus mempelajari dan mengendalikan ketiga elemen lainnya, yaitu elemen air, tanah, dan juga elemen api. Gyatso dan para petinggi lainnya membahas tentang Aang yang meskipun baru berusia 12 tahun, tapi dia telah diidentifikasi sebagai reinkarnasi Avatar setelah meninggalnya Avatar Roku dari negara api 12 tahun sebelumnya. Mereka menyadari bahwa Aang harus siap menghadapi tantangan besar, terutama dengan rencana perang dari negara api yang dipimpin oleh Raja Sozin. Gyatso kemudian membawa Aang ke kuil Avatar yang terdahulu, yang dimulai dengan Avatar Yang Chen. Dia menjelaskan tentang siklus kelahiran Avatar dari mulai pengendali udara, lalu ke pengendali air, pengendali tanah, dan terakhir pengendali api. Karena Avatar Roku adalah pengendali api, setelah kematian Roku, Aang sebagai pengendali udara adalah avatar berikutnya. Dia diperintahkan untuk belajar menguasai semua elemen sebelum negara api melancarkan serangan untuk menjaga keseimbangan dunia. Mendengar hal itu, Aang pun merasa belum sanggup karena harus memikul beban yang sangat berat. Di tengah malam, Aang terlihat merasa gelisah setelah mengetahui jika dirinya adalah seorang avatar. Tak lama kemudian, ia pun dihampiri oleh bison terbangnya, yaitu Appa. Aang pun bercerita kepada Appa bahwa ia merasa tidak yakin menjadi seorang avatar dan harus menyelamatkan dunia.
Karena sebenarnya yang Aang inginkan hanyalah bermain dan menetap di kuil ini bersama teman-temannya, bukan untuk menghadapi peperangan. Di tengah rasa takut, Appa mengajak Aang untuk terbang sambil menjernihkan pikirannya. Namun, di luar dugaan, saat Aang pergi bersama Appa, Raja Sozin dan prajuritnya sudah bersiap melakukan penyerangan berkat kekuatan dari komet yang membuat mereka semakin perkasa. Di tengah penyerangan, Gyatso yang sedang mengevakuasi para murid merasa khawatir dengan keberadaan Aang yang menghilang. Dirasa hanya tersisa seorang diri, Gyatso pun bersiap menghadapi pasukan dari negara api. Dan luar biasanya, dengan tambahan buff dari komet, Sozin dan pasukannya pun berhasil meratakan semua pengendali udara. Sementara di sisi lain, Aang terlihat berniat menenangkan diri malah diterjang oleh badai ekstrim. Dirasa berbahaya, Aang pun memutuskan untuk kembali. Namun di luar dugaan, Aang terbawa arus badai dan harus menghilang di bawah bongkahan es. Seratus tahun kemudian, terlihat seorang gadis cantik dari suku air bernama Katara sedang mengasah kemampuannya untuk mengendalikan air. Dirasa sudah cukup lelah berlatih, Katara pun menyudahi latihannya dan kembali ke desa pemukiman di Teluk Serigala. Sang kakak yang bernama Sokka terlihat sedang membriefing prajurit-prajurit kecilnya untuk mempertahankan keamanan desa. Melihat Katara yang datang, Sokka berkata jika hari ini para nelayan tidak mendapat hasil buruan yang memuaskan. Maka dari itu Sokka pun yang berperan sebagai pemimpin desa mengajak Katara untuk pergi berburu ikan. Sambil mencari ikan, Sokka bercerita bahwa dirinya tidak suka jika Katara terus-terusan berlatih elemen air, karena ia takut Katara akan mengalami nasib yang sama seperti ibunya yang dibunuh oleh pasukan dari kerajaan api. Di saat sedang mencari ikan, Katara dan Sokka tiba-tiba melihat cahaya dalam sebuah bongkahan es. Dan dengan kemampuan elemen airnya, Katara mencoba mengeluarkan cahaya itu. Tiba-tiba keluarlah seorang anak bertato panah, yaitu Aang. Sontak mereka pun heran saat melihat Aang yang muncul dari bongkahan es dengan cahaya yang bersinar. Khawatir dengan keadaan Aang, Katara pun berniat membawanya ke desa. Sekembalinya di desa, si nenek bernama Grant terlihat syok melihat tato panah yang ada di sekujur tubuh Aang, yang menandakan bahwa dia adalah seorang pengendali udara. Sontak Sokka pun heran, karena menurut sejarah, pengendali udara telah dimusnahkan oleh negara api 100 tahun lalu. Di tengah keheranan ini, Katara mengajak semua orang untuk membiarkan Aang beristirahat sampai ia siuman. Kemudian scene beralih kepada seorang pangeran dari negara api bernama Zuko yang sedang memberitahu pamannya yang bernama Iroh. Zuko mengatakan bahwa cahaya itu sebagai tanda dari kemunculan Avatar. Meskipun pamannya mencoba membuat Zuko sabar, namun Zuko yang ambisius berniat untuk mengeceknya. Apalagi di wilayah ini ada sebuah desa bernama Teluk Serigala. Karena jika berhasil menemukan Avatar, Zuko akan kembali mendapat haknya sebagai putra mahkota dari Raja Api.
Kembali kepada Aang yang baru tersadar dari tidur panjangnya. Melihat Aang yang sadar, Sokka pun memperingatkan pasukan kecilnya untuk waspada karena bisa saja Aang adalah musuh. Di tengah kebingungan itu, Aang pun berkata bahwa ia bukanlah seorang musuh. Namun ia hanya keheranan karena dirinya tiba-tiba berada di kutub selatan. Tak cuma itu, Aang pun menanyakan keberadaan apa. Tak lama, Appa pun datang. Betapa senangnya Aang ketika Appa juga selamat dalam insiden badai ekstrim ini. Tak lama kemudian, Aang pun diinterogasi oleh Nenek Grand tentang siapa Aang sebenarnya. Lantas Aang pun menceritakan semuanya yang telah ia lalui, hingga diterjang oleh badai yang sangat besar. Aang pun mengatakan jika dirinya tinggal di kuil udara selatan. Bahkan mereka pun baru saja menyambut festival komet besar. Mendengar istilah festival komet besar yang 100 tahun lalu, si nenek langsung kaget dan menceritakan sesuatu. Dahulu kala, keempat negara hidup dengan damai. Namun semuanya berubah saat negara api menyerang. Dan hanya Avatarlah yang mampu mengendalikan keempat elemen yang bisa menghentikannya. Namun saat dunia membutuhkannya, dia menghilang. Setelah mendengar kisah tersebut, Aang pun merasa shock sangat berat. Beberapa saat kemudian, Katara yang melihat Aang depresi mengajaknya untuk jalan-jalan. Kemudian Katara menceritakan jika sejak dulu negara api memang dikenal sebagai kerajaan yang sangat kejam, yang menjajah seluruh negara termasuk desa ini. Setelah menceritakan hal tersebut, Katara pun berniat mengajak Aang ke suatu tempat. Sesaat kemudian, mereka pun tiba di dalam puing kapal bekas penyerangan negara api. Di tempat ini pula lah Katara melatih pengendalian air secara diam-diam. Melihat kesulitan Katara, Aang memberikan sebuah tips kepada Katara. Di tengah latihan tersebut, Katara kaget saat melihat kapal dari negara api datang ke desanya. Hingga sekembalinya ke desa, Sokka pun melakukan persiapan pertahanan bersama para prajurit kecilnya. Di tengah persiapan tersebut, Katara pun heran dengan prajurit dari negara api yang tiba-tiba datang ke tempat ini. Sontak si nenek berkata jika sebenarnya prajurit dari negara api itu berniat mencari Avatar, dan Avatar itu adalah Aang. Mendengar hal itu, Sokka merasa kesal karena menganggap Aang pergi meninggalkan tanggung jawabnya. Di tengah kekecewaan, Sokka pun diberitahu jika prajurit dari negara api sudah berlabuh. Lantas ia pun berniat menghadangnya, sementara Katara diminta untuk bersembunyi. Saat Zuko datang, ia langsung memperkenalkan diri sebagai anak pertama dari Raja Api Ozai. Dan kedatangannya kemari hanya untuk mencari Avatar. Zuko pun berjanji jika ia mendapatkan Avatar, Zuko akan pergi dengan damai. Namun jika tidak, ia tidak akan segan-segan untuk meratakan desa ini. Mendengar hal itu, Sokka yang ingin mencari aman berniat menyerahkan Aang. Namun rencana Sokka dihadang oleh Katara, karena Katara yakin jika Aang adalah seorang Avatar yang akan menjadi sebuah harapan untuk kedamaian dunia. Sokka pun berusaha mengusir Zuko dari tempat ini. Dan cerdiknya, Sokka mengajak Zuko untuk bertarung 1 lawan 1 dan jangan keroyokan. Mendengar hal itu, Zuko yang memiliki gengsi tinggi langsung menerimanya. Dirasa Zuko akan membakar desa ini, Aang pun berniat untuk menyerahkan diri. Namun dengan syarat Zuko tidak boleh melukai siapapun di desa ini. Kemudian Aang mengucapkan salam perpisahan kepada Katara dan juga Sokka. Ia memuji keberanian Sokka sebagai pemimpin di desa ini. Setelah negara api pergi, Sokka yang akan pergi menyelamatkan Aang menyerahkan kepemimpinannya pada salah satu remaja di desa ini. Sementara di sel tahanan, Aang yang terkurung ditemui oleh Iroh. Aang penasaran dan menanyakan alasan negara api menyerang dunia. Namun Iroh seakan terlihat malu saat akan menjelaskan pandangannya tentang negara api, di mana negara api ingin mengendalikan seluruh negara dalam satu kekuasaan. Mendengar hal itu, Aang pun tidak terima dengan cara tersebut,
karena hanya akan menghancurkan keseimbangan dunia. Dengan cerdiknya, Aang berhasil mencuri kunci dari saku penjaga. Sementara itu, di sisi lain, Sokka dan Katara yang selesai melakukan persiapan terlihat bingung dengan cara apa mereka harus menyusul ke negara api. Kembali kepada Aang yang sedang menyelinap kabur di ruang pribadi Zuko, Aang menemukan sebuah buku yang membahas tentang reinkarnasi Avatar. Akhirnya, berkat bantuan teman-temannya, Aang pun berhasil lolos dari ancaman Zuko. Jelas saja Zuko yang hampir mendapatkan tahta dari ayahnya terlihat marah besar. Sokka berkata jika setelah kejadian ini, pasukan dari negara api tidak akan menyerah begitu saja. Dirasa pulang ke desa akan berbahaya, mereka pun berniat untuk berpetualang. Singkat cerita, Aang yang penasaran memutuskan untuk pergi ke kampung halamannya, yaitu Kuil Udara Selatan. Sontak mereka pun sangat kaget saat melihat kehancuran yang dilakukan oleh negara api. Di tengah rasa kaget itu, Aang pun berniat mengecek kuil tempat patung Yang Chen berada. Betapa kagetnya dia ketika melihat tinggalan masa lalunya ini. Setelah melihat kondisi kuil udara yang hancur berantakan, this power. Aang yang menjadi pengendali udara terakhir sekaligus Avatar, bertekad untuk menguasai keempat elemen demi kedamaian dunia. Jadi, keinginan Raja Sozin untuk menguasai dunia dan memanfaatkan kekuatan komet yang muncul 100 tahun sekali itu untuk memulai penjajahan dan juga dilakukan saat Aang masih belum mampu menguasai 3 elemen lainnya. Namun, meski harus dibayar mahal, Aang diberi keberuntungan dengan dibekukan di dasar lautan selama 100 tahun dan bisa selamat dari pembantaian. Dan itulah episode kali ini dari film Avatar The Last Airbender yang ditayangkan di Netflix. Nantikan episode berikutnya. Thanks for watching dan jangan lupa subscribe channel ini. Saya Panji, terima kasih dan sampai jumpa.